Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Untuk sesi ini kita akan melanjutkan Muqaddimah Jazariyah pada bab al-lamat, babul lamat, bab tentang hukum lam. Secara umum alhamdulillah kemarin kita sudah sampaikan sangat mudah insyaallah bahwa huruf lam ini hukum asalnya adalah tipis, tarqiq dia. Adapun kondisi dia tebal pada riwayat Hafiz an Asim hanya pada lafaz Allah. Itu pun jika sebelumnya fathah ataupun dhammah. Allah atau Allah. Berlaku juga pada kata Allahumma. Kita baca Imam Ibnu Jazari mengatakan di bait 44, wa fakhimil lam min ismillahi an fathin aw dhammin ka abdullahi an fathin aw dhammin ka abdullahi. Jadi dinakal ya, asalnya an fathin aw dhammin, dinakal, dipindahkan harakat hamzah yaitu fathah, harakat hamzah kan aw fathah ke huruf nun sukun sebelumnya sehingga menjadi na dan hamzahnya dihilangkan. Nau, demikian. An fathin aw dhammin ka abdullahi. Wa fakhimil lama, dan tebalkanlah huruf lam min ismillahi, dari nama Allah. Jadi huruf lam yang ada pada lafaz Allah sama juga Allahumma, Allah dan Allahumma. Kapan itu? An fathin aw dhammin, jika sebelumnya fathah atau dhammah. Jika sebelum Allah itu berharakat fathah atau dhammah, maka lam pada Allah atau Allahumma dibaca tebal. Contoh, ka abdullahi, seperti kata abdullahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Abdullahi ditebalkan. Adapun contohnya untuk yang fathah sebelumnya seperti huwallahu alladzi la ilaha illahu. Jadi huwa fathah di situ, Allah jadi tebal. Huwallah. Sebelumnya dhammah, Muhammadur Rasulullah. Rasulu dhammah, kemudian Allah tebal. Rasulullah. Mudah insyaallah. Sama juga dengan Allahumma, misalkan Allahumma, misalkan kita memulai kata dari Allahumma, walaupun kalau di awal nggak ada itu. Biasanya sebelumnya ada qul, qulillahumma, atau qalullahumma. Ada yang menemukan Allahumma di awal-awal? Nggak ada. Wa idh qalullahumma atau qulillahumma. Jadi kalau kita mulai dari Allahumma misalkan, Allahumma Rabbana misalkan, Allahumma tebal lamnya. Atau sebelumnya dhammah, wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqa min 'indika fa amtir 'alaina hijarah. Jadi wa idz qalu Allahumma tebalkan. Sebaliknya kalau sebelumnya kasrah maka sebagaimana hukum asal lam yaitu tipis. Contoh, alhamdulillahi lillahi, alhamdulillahi rabbil alamin, afillahi qul abillahi tipis. Sama juga pada lafaz Allahumma, qulillahumma malikal mulk. Mudah ya insyaallah ya. Gampang. Lanjut. Gampang kan? Lanjut. Babul itbaqi wal isti'ala.
Berkata Imam Ibnu Jazari, wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa. Bacanya wa harfal isti'la'i. Wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa. لطباق نحو قال والعصا. عفوا لطباق أقوى. عفوا لطباق أقوى نحو قال والعصا. وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا. لطباق أقوى نحو قال والعصا. Ini pembahasan tentang idbaq dan isti'ala. Ya, isti'ala dia tebal, kalau idbaq ini lebih tebal. Ya, jadi idbaq ini lanjutan daripada sifat isti'ala. Hurufnya ada 4, yaitu shad, dhad, ta, dha. Wa harfal isti'la'i fakhim, dan huruf-huruf isti'ala bacalah dia dengan tebal. Ya, ketebalan huruf isti'la itu berlaku baik saat berharakat maupun sukun, apapun kondisinya, mau fathah, kasrah, dhammah, mau sukun, mau tasydid, huruf isti'la selalu tebal. Hanya saja tingkatan ketebalannya berbeda-beda. Kita sudah jelaskan kemarin ya, tingkatan ketebalan huruf isti'la ya, berdasarkan zatnya. Yang paling tebal adalah huruf ta, thaiba. Apa itu? Masih ingat enggak? Thaiba, dhaifa, sidqin, dhallaqul, ghayra khafi. Masih hafal? Thaiba, dhaifa, sidqin, dhallaqul, ghayra khafi. Jadi paling tebal ta, dhad, sad, dha. Ini 4 pertama. Jadi ta, dhad, sad, dha. Thaiba, dhaifa, sidqin, dhalla. Qul ghayra khafi. Qul qaf, ghayra ghain, khafi kha. Ini berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad, wa faqim isti'la bi tartibin yafi tiba dhaifa sidqin dhallaqul ghayra khafi. Jadi tebalkanlah huruf isti'la dengan urutan berikut ini. Yang paling tebal adalah tiba, kemudian dhaifa, kemudian sidqin, kemudian dhalla, kemudian qul, kemudian ghayra, kemudian khafi. Ini dari segi zatnya. Adapun dari segi harakatnya ada pendapat daripada Al-Imam Ibn Tahan Al-Andalusi, fathah, dhammah, kasrah gitu ya. Fathah, dhammah, kasrah. 3 tingkatan saja, fathah, dhammah, kasrah. Kalau sukun maka dilihat harakat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah maka setebal saat fathah. Kalau sebelumnya dhammah maka setebal saat dhammah. Kalau sebelumnya kasrah setebal saat kasrah. Ini pendapatnya Ibn Tahan Al-Andalusi. Pendapat Al-Imam Ibnu Jazari ada 5 tingkatan, fathah setelahnya alif, fathah setelahnya bukan alif, dhammah, sukun, kasrah. Ada 5 tingkatan ya. Masih ingat semuanya insyaallah? Ini terkait dengan huruf isti'la. Wa khususan li tabaqa, dan khususkanlah. Wa khususan asalnya wa khususan. Wa khususan asalnya. Jadi alifnya di situ adalah sebagai pengganti dari nun taukid khafifah. Wa khususan, dan benar-benar khususkanlah. Jadi bukan alif itlaq ya, bukan alif tambahan yang sebelumnya fathah, bukan. Tapi ini alif yang merupakan pengganti dari nun taukid khafifah. Asalnya wa khususan, penguat, dan benar-benar khususkanlah. Li tabaqa, yang memiliki sifat itbaq, yaitu shad, dhad, ta, dha. Aqwa maksudnya lebih kuat, adalah lebih tebal. Nahwu qala wal 'asa. Perbandingannya seperti kata qala dan kata 'asa. Jadi perbandingan antara qaf dan shad nih. Qa kita ucapkan qala. Qala. Tebal enggak? Tebal. Tapi kalau 'asa terasa lebih tebal. Jadi suaranya memenuhi mulut. Suaranya memenuhi mulut, berkumpul antara lidah dan langit-langit atas. Itu makna daripada idbaq. So, ya. Ko, tebal dia, tapi ko. Tapi kalau aso, so, memenuhi mulut. Ini perbandingan antara musta'lin munfatih dan musta'lin mutbaq. Jadi huruf isti'la yang punya sifat infitah dan huruf isti'la yang punya sifat itbaq. Yang punya sifat idbaq lebih tebal. Contohnya misalkan dhamirin. Coba dhamirin. Ghaliba. Nah, jadi ada di buku itu. Dhamirin lebih tebal daripada ghaliba. Ya kan?
Gha. Jelas, lebih tebal dot. Wa turi. Lebih tebal daripada qumu. Azim. Lebih tebal daripada khifah. Dhi dan khi. Beda. Lanjut. Wa bayyinil itbaq min ahadtu ma'. Basadta wal khulfu binakhlukum waqa. Basadta wal khulfu binakhlukum waqa. Wa bayyinil itbaqa, dan jelaskanlah sifat itbaq. Kapan itu? Min, dari lafaz ahadtu. Jadi sini pembahasan idghamnya termasuk idgham apa ini? Nah, nakis. Jadi ta-nya masuk ke ta tapi masih menyisakan sifat idbaq. Jadi ta-nya ini ada idbaqnya. Idbaqnya harus dibaca jelas tuh. Ahadtu. Jangan ahadtu tapi ahadtu. Ahadtu. Ma bersama basalta. Juga kata basalta. Kata lain farradtu. Farradtum. Itu di antara kata-kata ta sukun ketemu ta dalam Al-Qur'an. Ini jelaskan idbaqnya. Berarti namanya idgham nakis. Idgham yang kurang sempurna. Kenapa? Karena menyisakan sifat idbaq bagi huruf ta. Wal khulfu, dan ada perbedaan pendapat binakhlukum waqa. Waqa itu terjadi dan terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat apakah idghamnya kamil atau nakis ini. Pada kata apa? Nakhlukum pada surah Al-Mursalat. Mursalat, alam nakhluqukum mimma immahin. Ayat berapa itu? 20 kalau nggak salah. Ayat 20 kan? Alam nakhluqukum mimma immahin. Di sini ada khilaf nih. Ada yang baca dengan idgham nakis, jadi qafnya jelas dulu. Alam nakhluq, tebal dulu. Nakhluq ada isti'la'nya dulu. Baru kum tipis. Alam nakhluq nakhluqukum. Ada yang baca dengan idgham kamil. Alam nakhluqukum, langsung tipis. Tapi yang lebih kuat adalah yang idgham kamil. Apa tandanya di mushaf? Tandanya di mushaf huruf kafnya bertasydid. Antum lihat di mushaf itu huruf kafnya bertasydid menandakan bahwa itu adalah idgham kamil. Dan memang pada riwayat Hafs an Asim, baik dari jalur Syatibiyah maupun Thayyibah, kata alam nakhluqukum dibaca dengan idgham kamil saja. Yang membaca dengan idgham nakis hanya pada riwayat Makki bin Abi Thalib di dalam kitabnya Tabsirah, dan juga Ibnu Mihran dalam Al-Ghayah. Dan itu bukan riwayat Hafs an Asim baik dari jalur Syatibiyah maupun Thayyibah. Jadi intinya yang diambil apa? Idgham kamil. Alasannya kenapa? Karena qaf hanya punya sifat isti'la saja, nggak terlalu spesial. Yang spesial tadi idbaq. Maka yang masih menyisakan sifat idbaq ini yaitu ta ini karena dia spesial. Allah a'lam bishawab. Lanjut. Babut tahdhirat, beberapa peringatan. Wahris 'ala as-sukuni fi ja'alna أنعمت والمغضوب مع ضللنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا wahris, dan semangatlah ala sukuni, dalam mengucapkan sukun. Pada kata apa? Fi ja'alna, pada kata ja'alna. Jadi semangat ucapkan sukun pada ja'alna. Kenapa? Karena rawan jadi samar atau malah jadi idgham. Wa ja'alna al-laila, wa ja'alna al-laila. Intinya lam sukun ketemu nun pada fiil. Lam fiil ketemu dengan nun, ini hukumnya izhar. Ya. Lam sukun pada fiil ketemu dengan nun, hukumnya izhar. Jangan sampai antum baca dengan ikhfa maupun idgham. Bukan ja'alna, ja'alna, tapi ja'alna.
ja'alna. Kenapa? Karena makhrajnya berdekatan ini. Rawan jadi ikhfa atau idgham. Bahkan kalau yang berpendapat 14 makhraj lam sama nun ya sama makhrajnya. Tapi bersamaan dengan itu hukumnya idhar. Maka beliau pertegas di sini. Wahdis, dan semangatlah dalam mengucapkan sukun pada kata ja'alna. Bukan hanya ja'alna saja sebenarnya. Seperti yang akhir tadi, dhalalna, itu juga sama. Lam sukun pada fi'il ketemu nun. Atau kata lain, arsalna, anzalna, qul na'am, dan lain sebagainya. Kalau ada lam sukun pada fi'il, pada kata kerja ketemu nun, bacalah dengan jelas. Gitu ya. Ya banyak itu di surah An-Naba. Wa ja'alna al-laila anzalna pada surah Al-Qadr. Arsalna pada surah Nuh misalkan. Dan lain sebagainya. Maka harus dibaca dengan jelas. Selain itu, an'amta, sukun pada kata an'amta, jangan sampai diqalqalahkan. Suratal ladzina an'amta. Tapi an'amta, ini baca dengan jelas. An'amta. Sempurnakan makhrajnya, sifatnya, jangan diqalqalahkan gitu ya. Jangan diputus aliran suaranya, jangan an'amta. Jangan pula terlalu panjang an'amta, jangan. Wal maghdubi, dan juga kata al maghdubi, ghairil maghdubi. Sukun pada kata ghain atau pada huruf ghain dialirkan suaranya karena punya sifat rokhawah. Ghairil ghairil tebal dan dialirkan. Coba baca sama. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Baik. Ma'dalalna, dan juga kata dalalna. Ini juga lam sukun ketemu dengan nun. Lanjut. Wa khallisin fitaha mahdzuran asa. Khawfa ishtibahihi bimahdzuran asa. Wa khallis, dan murnikanlah, jelaskanlah, murnikanlah. Wa khallisin fitaha, murnikanlah sifat infitah. Infitah ini sifat tipis dia sama istifal. Mahdzuran asa, pada kata mahdzuran dan kata asa. Jadi dzal sama sinnya antum betul-betul murnikan infitahnya itu, tipiskan tuh. Start dari makhrajnya. Coba. Mahdzuran. Jadi jangan monyong dulu. Mahdzu. Nanti jadi kayak Allah. Mahdzu. Jadi terjaga infitahnya. Asa. Khususnya kalau ketemu kata Allah. Asallahu. Semoga Allah. Asallahu. Kita baca. Asallahu. Dan aso. Aso artinya kebalikannya. Asa semoga Allah. Aso kalau fi'il artinya durhaka atau bermaksiat. Kalau dia isim, al-aso, dia artinya tongkat. Kalau alifnya tegak, aso itu artinya tongkat. Tapi kalau aso alifnya bengkok itu fi'il itu. Aso artinya durhaka, membangkang atau bermaksiat. Asallahu wa niyadzubillah. Allah bermaksiat, nggak mungkin, makanya hati-hati itu. Asallahu, jangan aso. Nah, di sini wa khallisin fitaha mahdzuran asa khaufa ishtibahi, khawatirnya nanti menyerupai gitu. Khaufa takut atau khawatir, takutnya ishtibahi nanti menyerupai, bimahdzuran asa, dengan kata mahddzura dan kata asa. Contoh misalkan inna adzaba rabbika kana mahddzura. Mahddzura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah yang mahddzura, sesuatu yang harus diwanti-wanti, harus dihati-hati. Kita jangan sampai melakukannya. Jangan sampai mendapatkannya. Mahddzura, pakai dzal. Baik. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahddzura. Wa ma kana 'ata'u rabbik, dan tidaklah pemberian Rabbmu itu mahddzura, terhalang, mamnu'a. Mahddzura artinya terhalang. Allah a'lam bishawab. Jadi jangan sampai dzal jadi dha.
Jangan sampai sin jadi sad, asa jadi asa, asallahu jadi asallah. Asa ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Putus asa, putus harapan. Ya kan? Asa, semoga, itu berharap. Ungkapan harapan. Putus asa. Masih memiliki asa, masih memiliki harapan. Banyak serapan Indonesia, Arab yang di Indonesiakan. Lanjut, wara'i syiddatan bikafin wabita. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Wara'i, dan peliharalah, jagalah. Ra'i artinya pelihara atau jaga, dan pelihara atau jagalah. Syiddatan, sifat syiddah. Bikafin wabita, pada huruf kaf dan pada huruf ta. Jadi kaf dan ta ini punya sifat syiddah kan? Apa itu syiddah kemarin? Hah? Tertahannya kuat ya, kuat. Kuat tekanan pada makhraj atau tertahannya aliran suara. Nah, maksudnya kaf sama ta ini dia punya sifat syiddah loh. Walaupun di lain sisi dia punya sifat hamas. Kaf sama ta punya sifat hamas. Tapi syiddahnya ini lebih dominan dari hamesnya. Jangan sampai antum dominankan hamesnya. Contoh misalkan syirkikum. Nah, ini yang dominan apa? Syiddahnya. Kiku, kiku. Itu sudah ada hamesnya. Hanya saja yang lebih dominan adalah syiddahnya. Syirkikum, coba. Tatawaffa fitnata. Fit hamasnya ada tapi syiddahnya lebih dominan. Fitnata. Sudah kita jelaskan kemarin kan pembahasan hamas. Di hamas itu selalu ada pada huruf baik saat berharokat maupun sukun. Hanya saat sukun lebih jelas. Tapi hamas ini kalah dengan syiddah. Pada huruf kaf dan ta ini kalah dengan syiddah. Nah, maka jangan sampai dia malah yang menang. Tatawaffa atau fitnata atau syirkikum, enggak enak. Biasa saja. Syirkikum, tatawaffa, fitnata, itu sudah ada hamasnya. Yang enggak ada hamasnya itu kaf sama ta-nya Indonesia. Kaf sama ta-nya Indonesia. K sama T-nya Indonesia. Ya kan? Kaki, kamu, bukan kaki, kamu gitu kan. Kita, enggak enak itu. Kita, tahu, tempe itu enggak ada. Tahu, tempe, enggak enak. Jadi pasnya emang nggak ada hamasnya. Sudah alhamdulillah untuk yang jazariyah kita cukupkan. Masih ada satu pembahasan lagi sebenarnya ini. Kita masuk pada alaqatul huruf tapi nanti insyaallah disambung juga dengan tufa ya. Digabung dengan tufa pada fil mithlain wal mutaqaribain wal mutajalisin. Baik, barakallahu fikum. Kita break dulu sejenak 5 menit.